Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa sekalian yang kami sangat kasihi. Mari kita belajar sekolah sahabat secara ringkas. Pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini adalah menyatukan surga dan bumi Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan kita sudah masuki pelajaran yang ke-11, hidup bersama Kristus. Mari saudaraku sekalian, kita akan belajar sekolah sahabat ini, dan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita terdapat dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Buatlah kasih, katanya, sebagai satu hal yang penting yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku sekalian, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada satu istilah yang mungkin bisa kita dengar dari orang lain yang katanya bisa saja menasihati kita, jangan berpikir terlalu surgawi supaya kita masih berguna bagi dunia ini. Bahkan mungkin ada orang yang mengatakan hidup itu jangan terlalu soleh-soleh amat, ya. Namun rupanya dibantah dengan pemikiran kalau kita mau lebih berguna bagi dunia ini, apakah kita masih berguna bagi surgawi, bagi kehidupan surga? Maka pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini mau mengajak kita bahwa hidup bagi surga, hidup memiliki pikiran surgawi, adalah hidup yang juga akan menjadi berkat bagi dunia ini, dan yang pasti prioritasnya adalah kehidupan di surga. Kita harus berpikir surga dan surga. Saudaraku sekalian, pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Senin, hari Minggu, mengatakan tentang topik pikiran surgawi. Dan ada orang berpikir bahwa kalau kita mau mengadakan kegiatan untuk memulihkan pikiran dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, mari kita pergi ke gunung-gunung yang sepi, segar, dan di sana akan mendapatkan suasana yang baik untuk hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan mungkin pemikiran seperti itu sudah lama dipikirkan juga oleh banyak orang, termasuk para penyembah berhala di sebuah gunung yang namanya Zigurat, yang sudah dibangun oleh para penyembah berhala untuk tujuan tersebut. Namun saudaraku sekalian, pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan bahwa tempat-tempat seperti itu tidak harus menjadi standar untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Ada banyak tempat yang sangat bisa digunakan untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan bahkan kita seharusnya memiliki kehidupan yang bersama Tuhan kita di segala tempat. Ketika kita ibadah, ketika kita mengikuti pelajaran sekolah sahabat, ketika kita bekerja, ketika kita bermain, hidup kita bersama Kristus. Mengapa demikian? Ya, firman Tuhan mengawali dengan ayat pertama dalam pasal 3 surat Kolose. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita harus memikirkan, mencari hal yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkan hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan saudaraku, kita diajak oleh firman Tuhan, pikirkan yang di atas, pikirkan hal rohani, dan akan menolong kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita di dunia kita ini. Baik saudaraku sekalian, pada bagian berikutnya, pada pelajaran hari Senin tentang mengakhiri hal-hal duniawi. Kalau kita sudah dibangkitkan oleh Kristus, bersama Kristus, mencari hal yang di atas, maka karena itu, ya, menggunakan ayat 5 menggunakan awal kata karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, segala sesuatu yang duniawi harus dimatikan. Apa saja itu?
itu termasuk percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sesungguhnya sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Saudaraku sekalian, kita diajak sepenuhnya sebagai seorang yang sudah dibangkitkan, sudah hidup bersama Kristus, buang segala kenajisan, percabulan. Dan bahkan kita diajak untuk mematikan, ya, pada pelajaran yang berikutnya kita diajak untuk mematikan, ya, mematikan segala sesuatu yang dalam hidup kita bisa membawa kehidupan yang lebih buruk, ya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal itu, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi kita harus belajar. Sebagai seorang Kristen mungkin kita sudah dibenarkan, tapi dalam proses penyucian ini mari kita buang kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan geram, marah, ya, yang hidupnya kegiatan yang udah marah. Dan hal itu dikatakan sebagai jalan di mana kita memperbaharui hidup kita dengan pengetahuan yang benar. Saya ingin menceritakan satu kisah sederhana, seorang yang dibaptiskan setelah menerima kebenaran, dan rupanya latar belakangnya adalah seorang yang hidupnya di jalanan, yang bergaul dengan orang-orang yang kasar, berkata-kata kasar, berkata kotor, dan mungkin dalam kosakatanya dia tidak memiliki kosakata yang baik dan benar dan sopan. Maka pada waktu dia dibaptiskan, setelah itu dia merasa jadi bisu. Bukan karena bisu, tetapi dia tidak punya kosakata yang baik dan sopan dan benar. Maka dia perlu belajar firman Tuhan. Dia perlu banyak membaca firman Tuhan, mengisi pikirannya, menambah kosakata yang baik, yang benar, yang sopan, yang menolong orang juga dapat dibangun. Jadi saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini dan juga kita semua, kita harus diperbaharui dari hari ke hari dengan firman Tuhan, sehingga kata-kata kita adalah kata-kata yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kita harus dibaharui. Itulah pentingnya membaca dan memahami firman Allah dari Alkitab. Pelajaran selanjutnya, saudaraku, dari pelajaran hari Rabu tentang karakter kehidupan baru. Nah, setelah kita mematikan hal duniawi dan membuang segala geram, marah, kejahatan, dan kata-kata kotor, barulah kita mengisi dengan hal yang baru dalam kehidupan yang baru. Disebutkan dalam ayat itu ada 8 sifat yang dimaksudkan, yakni belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan, sabar, saling mengampuni, dan kasih. 8 sifat ini dan mungkin lebih lagi, ya, dalam ayat ini mengutip 8 sifat ini adalah sifat yang harus mengisi kehidupan orang yang baru, manusia baru. Karena kita sudah membuang yang lama. Kalau sudah membuang lama, rasanya sudah kosong. Tetapi kehidupan itu tidak boleh kosong, harus diisi dengan yang baru. Ketika tidak diisi dengan yang baru, maka yang lama akan kembali, mudah kembali. Maka kita harus membiasakan hidup penuh dengan belas kasihan, berkemurahan, mudah sekali tergerak dengan belas kasihan, rendah hati, kelemah lembutan, sabar, tabah, dan mudah mengampuni. Saudaraku sekalian, kita perlu dan seharusnya lah sebagai umat-umat Tuhan mengisi pikiran kita, mengisi kehidupan kita dengan sifat-sifat seorang yang sudah dibaharui. Selanjutnya pelajaran hari Kamis adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru. Ayatnya menarik sekali dalam pasal yang ketiga ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kita perlu menegur seorang dengan yang lainnya hanya dengan perkataan Kristus. Dan bahkan kegiatan kita sehari-hari, ya, kita perlu juga mengisi dan menegur diri kita sendiri dengan cara yang indah, yakni
sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Luar biasa, saudaraku sekalian. Menjalani kehidupan yang baru, tentu saja banyak tantangan juga. Tetapi firman Tuhan katakan, mari isi perkataan Kristus harus tinggal dalam diri kita, sehingga mudah memberikan nasihat bagi banyak orang. Dan bahkan tinggal dalam hati kita untuk menasehati dan menegur diri kita melalui sesuatu yang indah, nyanyian. Saya anjurkan buat saudara-saudaraku sekalian, minimal sebagai seorang Kristen punya satu lagu yang kita hafal, sehingga kita bisa nyanyikan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi yang mungkin menekan. Nyanyikan lagu itu, dan biar itu memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan saudaraku, seorang Kristen akan menjadi kuat dan memiliki kehidupan yang baru, dan kita dimampukan menjadi atau menjalani dalam kehidupan yang baru. Saya ingin mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita dari bagian akhir. Ada satu kutipan pelajaran dari pelajaran hari Jumat, yakni kutipan dari buku Kisah Para Rasul halaman 402-403. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa. Mengapa, saudaraku sekalian? Mudah sekali orang Kristen juga putus asa. Banyak orang Kristen ternyata juga tidak mungkin juga terlibat dalam hal ini, bisa putus asa. Tapi mengapa sampai demikian? Dan rupanya Tuhan menjanjikan kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Semua orang dijanjikan. Kalau saudara mau, kita akan mendapatkan janji itu agar kita dapat terhindar dari keputusasaan. Yesus adalah sumber kuasa, dialah mata air kehidupan, dan untuk kepentingan kitalah ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari sorga. Luar biasa janji Tuhan. Dan pada setiap langkah kita, pada setiap langkah kita menjamah kuasanya yang hidup. Pada setiap langkah kita dapat menjamah kuasa Kristus yang memberikan kekuatan menjalani kehidupan yang baru. Hidup bersama Kristus. Itulah doa dan harapan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua.